Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam Bu Ica, apa kabarnya Bu Ica? Alhamdulillah saya sehat hari ini, tapi agak apa namanya? Karena cuaca ada flu sedikit. Tapi ketemu Bu Ria hari ini saya senang kok. Ibu Ria bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Ica. Eh, Allah. Bu Ica kira-kira keberatan nggak apabila kita ngomong-ngomong sebentar? Ada yang ingin saya diskusikan dengan Bu Ica. Dengan senang hati. Saya tidak keberatan loh Bu. Udah lama ya kita nggak ngobrol. Iya. Boleh, boleh. Iya, kalau gitu bisa Bu Ica ke ruangan saya sebentar. Boleh Ibu. Karena lebih Oke. ya di sana lebih nyaman kita bicara ya Bu Ica. Sip. Silakan duduk dulu Bu Ica. Iya Ibu, terima kasih. Bu Ica, akhir-akhir ini sepertinya ada yang Ibu Ica pikirkan ya. Kira-kira apa ada masalah Bu Ica? Kalau ada bisa Ibu Ica sampaikan ke saya. Kita akan berteman baik. Iya sih Bu, yang namanya hidup pasti kita juga punya masalah ya Bu. Iya, mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini ya, ada sedikit nanti kita cerita-cerita mungkin dengan masalah saya hadapi nanti akan lebih baik. Iya. Jadi kira-kira apa masalah yang Ibu Ica hadapi dan kira-kira apa yang akan Ibu Ica lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Masalah yang saya hadapi ya namanya kita seorang guru ya Bu, seorang pendidik. Pasti itu yang pertama itu apa ya kita rasakan anak didik kita ya. Jadi itu yang saya rasakan karena masalah dengan perilaku anak tidak sesuai dengan apanya dengan mungkin dengan umurnya, mungkin dengan apa namanya pembicaraan yang diucapkan itu tidak sesuai dengan bahasa yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang anak seumur kelas 1. Apalagi saya kan ngajar di kelas 1 gitu, Bu. Itu kira-kira Oh, yang saya hadapi sekarang itu. oh gitu. Baiklah, coba Bu Ica ceritakan masalahnya dan Ibu Ica jangan sungkan sama saya. Kita kan berteman udah lama, Bu Ica. Iya, Ibu. Eh, Terima kasih banyak kepedulian Ibu ya sudah membuat saya bisa open menurut saya dengan sharing kita hari ini. Ceritanya begini loh Bu, saya punya anak didik. Ini yang jadi beban saya boleh diripu sedikit. Selama ini kita mendapat anak didik itu kan saya kan ngajar kelas 1 gitu Bu dari TK. Tapi yang ini nih rasanya gimana ya Bu, betul diuji iman kita, betul-betul luar biasa. Ada satu anak yang betul luar biasa itu tingkah lakunya, perilakunya itu namanya Abid, dia laki-laki itu. Dia sering apalah jaim atau usil lah sama temannya itu. Itu yang saya hadapi sama anak yang satu ini. Ini jadi beban juga bagi saya gitu. Loh, eh, kenapa Bu Ica merasa terbebani dengan anak ini? Apa bisa Ibu Ica ceritakan? Iya terima kasih Bu. Kenapa enggak terbebani Bu? Gini, saya melihat itu, dia berbuat tingkah dengan temannya itu, di luar pemikiran kita gitu loh Bu. Ini karena dia suka jaimnya sama anak perempuan. Kadang dia, mendekati anak perempuan itu langsung saya gini Bu, dia cubit pipi anak, "Ih cantik," ya Allah, anakku, "Cantik," katanya, "Hai cewek," katanya. Kadang bahasa yang dia ucapkan juga seperti itu, kayak cewek-cewek, kayak bilang dia, "Suami istri," katanya. Auzubillah min dzalik. Kenapa anak ini bisa seperti ini ya, gitu ya. Itu yang menjadi seperti itu ya, Bu. Beban juga lah. Ini anak baru dari TK, masih kelas 1, bagaimana ya kita dituntut seperti itu. Bagaimana membuat Oh, tingkah laku dia itu bisa lebih baik gitu. Itulah yang oh gitu. jadi bebannya gitu loh, Bu. Oh gitu. Terus kalau saya boleh tahu, oh bagaimana cara Bu Ica untuk menghadapi anak seperti ini? Mungkin, ya, Bu.
Kita harus banyak banyak cara ya, banyak metode atau banyak apa gitu. Yang terpikir dari saya, mungkin harapan saya atau yang akan saya lakukan, mungkin saya melihat dulu, saya kaji dulu latar belakang anak ini seperti apa ya Bu. Bagaimana dalam keluarga dia, mungkin saya pantau ke sana dulu. Kemudian nanti bagaimana saya mungkin memperlakukan anak ini nanti di kelas, bagaimana dia bisa membuat perubahan-perubahan setelah saya lakukan. Mungkin itu yang ada di harapan saya seperti itu dulu. Hmm. Tapi bisa Oh, jadi saya bisa nanti setelah saya cari informasi, mungkin saya bisa berkolaborasi mungkin dengan orang tuanya gitu Bu. ya. Jadi Bu Ica maksudnya bisa menyampaikan kepada orang tuanya ya Bu Ica. Kira-kira bagaimana pendapat tanggapan orang tuanya ya Bu Ica? Mungkin begini Bu, mungkin cara kita masuk. Saya rasa kalau kita bisa pintar-pintar masuk ke orang tua itu, ini anak seperti ini, yang namanya mengerti ajalah ayah bunda. Mungkin karena kita di zaman generasi Z ini kita tidak dituntut bagaimana kita membuat perilaku anak tadi itu menjadi baik. Mungkin kita ya bahasa kita mungkin sama orang tuanya supaya dia tidak tersinggung apakah betul-betul yang kita ceritakan ini betul terjadi enggak sama anaknya. Kadang kan orang tua ini gini loh Bu, kadang dia enggak paham gitu kan, bahwa dia enggak seperti itu loh Bu di rumah, kadang dia seperti itu. Jadi cara saya masuk itu mungkin saya bisa nanti pas dia berperilaku seperti itu mungkin ada temannya yang ngasih tahu atau bisa sempat saya lihat langsung bagaimana saya merangkulnya, nanti pas dihadapi bersama dengan mamanya, dia bisa juga berkata jujur gitu. Mungkin itu seperti itu dulu Bu. Itu ya Bu Ica, sebenarnya bagus juga ya Bu Ica ya kita berkolaborasi dengan orang tuanya. Kira-kira apa faktanya bagi Bu Ica kalau anak ini bisa dia berubah dengan Bu Ica sharing dengan orang tuanya? Iya. Terima kasih Bu. Tapi sebelum saya sharing dengan orang tuanya itu saya berusaha juga di kelas, ya kelas salah satunya saya akan membuat seperti ini Bu strategi saya mungkin karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas itu kan salah satunya kan ada perubahan tingkah laku kita di sana nanti. Bagaimana dia saling menghargai sama temannya, bagaimana saling menghormati, bagaimana dia berbicara bagi seorang anak kecil yang penuh sopan santun. Ya, nanti kan kita rangkum itu dari keyakinan. Mungkin dari situ nanti akan saya ingatkan gitu Bu, setiap hari gimana ya anak-anak. Atau juga saya selain itu juga saya mungkin saya searching juga mungkin video-video bermain peran itu loh Bu. Kan ada itu yang kartun-kartun bagaimana seorang anak yang baik itu berperilaku seperti apa, bagaimana kalau yang buruk itu bagaimana tidak boleh kita tiru ya seperti itu. Jadi dengan ada seperti itu nanti baru setelah berbuat itu saya langsung mungkin dengan ayahnya atau bundanya mungkin kita lebih dekat gitu ya dengan mamahnya mungkin ya. Karena kita sama-sama perempuan mungkin ya. Nah, mungkin saya berbicara dengan hati ke hati gitu loh. Bagaimana caranya? Mungkin saya akan juga share juga mungkin trik-trik bagaimana membuat anak itu bisa berperilaku bisa baik gitu kan menurut kita. Jadi kita saling berbagi mungkin seperti itu. Jadi harapan Bu Ica kan ingin anak ini lebih baik ya Bu Ica. Nah, terus langkah selanjutnya apa kira-kira yang akan Ibu Ica lakukan untuk merubah perilaku anak kita ini supaya dia bisa seperti anak-anak yang lainnya gitu. Mungkin tadi Bu Ica sudah mengatakan juga berkolaborasi dengan orang tua, membuat kesepakatan. Nah, selain itu langkah selanjutnya bagaimana kalau menurut Bu Ica? Iya. Ya terima kasih Bu. Ya langkah selanjutnya seperti ini Bu, sesuai dengan yang kita buat tadi seperti keyakinan kelas itu dengan video bermain peran dengan video-video yang saya searching itu mungkin kita coba mungkin setiap pagi oh iya Nak hari ini kita mau belajar ini ya, apa dulu kesepakatan kita gitu kan, diingatkan. Salah satunya kan ada ya kita saling menghargai sama temannya, kita berbicara sopan santun. Jadi kita pembiasaan. Jadi dan pembiasaan itu nanti kan jadinya budaya positif jadinya ya Bu. Karena sudah pembiasaan mungkin ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan langkah-langkahnya. Mungkin ya seperti tadi itu saya sudah cek balik itu juga kan
dengan video-video itu, oh ya mungkin dalam waktu-waktu senggang atau bisa istirahat, kadang anak tuh banyak di dalam dia istirahat gitu, bisa kita hendak mencuri waktu belajar juga kan. Oh kita putar video ini ya, kita lihat, oh ya kalau kita berbuat baik itu seperti apa kira-kira nanti sama Allah kita dapat balasannya ya gitu ya. Mungkin langkah seperti itu mungkin ya Ibu, mungkin membuat anak ini nanti, oh iya ya, karena anak kecil ya kalau kita sering manage-nya, sering merangkulnya, sering mengingatkannya, dia kan terekam itu Ibu. Itu kira-kira saya rasa mungkin seperti itu dulu Bu. Bagus. Saya yakin Bu Ica pasti bisa mengatasi masalah ini dengan baik. Namun saya ingin juga bertanya Bu Ica, apa komitmen yang akan Bu Ica lakukan untuk menjalankan yang sudah Bu Ica rencanakan tadi itu? Kapan rencananya Bu Ica jalankan? Rencana saya mungkin seperti ini Bu. Pertama kan tadi saya setelah menyusun ya strategi-strategi yang akan saya lakukan itu, Yeah. di rencana yang akan saya buat itu mungkin ya harus apa namanya, konsekuen ya saya melakukan gitu Bu. Jadi enggak separuh-separuh gitu kan. Ya apa yang kita lakukan betul-betul kita apa yang kita rencanakan itu kita konsekuen dengan yang kita lakukan. Jadi kalau seperti itu kan jadi pembiasaan nanti Bu. Jadi saya komitmen saya anak ini bisa berubah gitu Bu, bisa dia menghasilkan perilaku yang lebih baik gitu kan. Dia tahu menghargai temannya. Jadi saya berkomitmen insya Allah anak ini bisa kalau kita tidak menyerah gitu, mengarahkan dia terus dengan langkah-langkah yang kita rencanakan tadi. Oke, apresiasi sekali ya Bu Ica ya. Iya, Lalu iya. lalu siapa yang akan Bu Ica libatkan dalam menjalankan rencana Bu Ica ini? Mungkin yang pertama yang dilibatkan tentulah kita anak murid itu sendiri ya Bu. Ya, jadi bersama dengan teman-temannya, kita mungkin secara menyeluruh dulu mungkin di kelas. Nanti kalau sudah sendiri, nanti kita kan ada lagi namanya anak kecil ya, rangkulan kita itu Mama. Jadi Ibu, jadi setelah itu mungkin saya juga bisa berkolaborasi ya, namanya kita yang namanya punya masalah kan, kebetulan juga kita ada teman yang satu ngajar juga di sini kan, nah kita juga nanti bisa sharing atau juga kita berpendapat gitu ya dengan kepala sekolah. Jadi kita kalau dengan bersama itu apalagi rasanya pasti ada aja jalan dikasih tahu gitu kan. Jadi kita melakukan itu ya yang terlibat yang kita mungkin anak sendiri dulu kemudian bisa kita libatkan kepala sekolah gitu kan. Oke Bu Ica, saya selaku teman akan selalu mendukung Bu Ica. Mudah-mudahan untuk kedepannya Bu Ica nggak ngelamun lagi ya, nggak risau lagi ya Bu Ica ya. Nah, jadi sudah setidaknya apa yang ada di pikiran Bu Ica sudah bisa saya ketahui dan itu sudah meringankan bagi Bu Ica ya. Iya Ibu, terima kasih Bu untuk pertemuan hari ini gimana ya rasanya. Kadang berpikir kita ya ini gimana ya ini anak-anak. Mungkin dengan kita seperti ini, oh ya ternyata seperti ini mungkin bisa juga ya. Yang namanya kita merubah anak tuh tidak bisa instan ya Ibu ya. Ya butuh waktu ya Bu Ica ya. Kita punya strategi-strategi. Apalagi ini merubah anak ke yang lebih baik itu memang ya kita butuh gitu loh Bu, kesabarannya. Jadi dengan adanya kita seperti ini ya, Masya Allah ya, terbayang lagi benar anak didik kelas 1 yang kita hadapi gitu. Oke, ya, ya mudah-mudahan besok-besok lagi semuanya berjalan dengan lancar ya Bu Ica ya. Amin Mungkin ya Allah. Makasih doanya Bu Ria. Mudah-mudahan yang saya hadapi ini ada sukses, ada ya. Ini kalau sudah berubah seperti ini, Masya Allah akan gimana ya rasa hati kita. Senang Ibu. Oke, makasih juga ya Bu Ica. Iya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.